Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alirtifa dengan NPM 2250300043. Di sini saya akan membacakan karya sastra hasil bacaan saya. Yang pertama saya akan membacakan puisi Aku, yaitu yang ditulis oleh Hairil Anwar. Yang kedua saya akan membacakan puisi Terata yang ditulis oleh Sanusi Pane, dan saya akan mereview kembali atau menceritakan kembali buku tentang kamu yang ditulis oleh Terelie. Terima kasih, selamat menyaksikan. Aku, karya Hairil Anwar, angkatan 45. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap merejang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terata, karya Sanusi Pane, periode Pujangga Baru. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia. Daun bersemi laksi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman. Di sini saya akan menceritakan kembali buku tentang kamu yang pengarangnya itu Terelie. Kemudian penerbitnya itu Replika. Isi halaman buku ini ada 524. Terbitnya itu 2016, genrenya fiksi romance. Langsung aja ya kita ceritakan isinya seperti apa. Ada seorang pemuda yang berasal dari Indonesia dipercayai untuk menyelesaikan suatu permasalahan di firma hukum London yang bernama Thomson & Co. Pemuda itu ya bernama Zamazul Amail. Ia harus menyelesaikan permasalahan tentang warisan terhadap Sri Ningsih yang baru saja meninggal di panti jompo di London. Kenapa harus diselesaikan ahli warisnya? Karena Sri mempunyai kekayaan 1%
1% kepemilikan saham di salah satu perusahaan multinasional atau seharga 19 triliun rupiah. Tetapi permasalahannya, informasi yang didapatkan Zaman itu sedikit, lalu sedikit tentang siapa ahli waris Sri Ningsih itu. Kemudian Zaman memutuskan untuk menelusuri di mana kota kelahiran Sri, di mana Sri tumbuh dewasa hingga akhirnya Sri ke London. Kemudian Zaman mendatangi pulau kelahiran Sri, yaitu Pulau Bugin, Sumbawa, Indonesia. Kemudian di sana ia bertemu dengan Ode, teman semasa kecilnya Sri. Di sana Ode menceritakan bagaimana ibu Sri meninggal ketika melahirkan Sri dan ayahnya menikah lagi dengan wanita Bugin yang bernama Nusi. Suatu saat ayahnya pergi melaut untuk mengantarkan barang, tetapi saat itu cuacanya sangat buruk. Kemudian kapalnya ayah Sri tenggelam dan merenggut nyawa ayah Sri. Dari semenjak saat itu ibu tirinya Sri, yaitu Nusi, menjadi sangat emosional. Jadi ke Srinya itu sering marah-marah, sering dikasari oleh ibunya. Dan semenjak saat itu ada kebakaran di rumahnya Sri yang menjadikan ibu tirinya Sri itu meninggal pada saat kebakaran rumahnya itu. Sri hidup sebatang kara, tapi walaupun ia sebatang kara, ia adalah wanita yang pekerja keras. Ia tidak mudah menyerah. Ia juga pernah menjadi guru di salah satu pesantren. Ia juga pernah berdagang kaki lima. Ia juga pernah mempunyai rental mobil yang dimana mobilnya itu berasal dari Jepang. Ia juga puncaknya ia pernah mempunyai pabrik sabun yang dimana semuanya itu ada di Jakarta. Dari mulai berdagang, menjadi guru, kemudian memiliki sewaan mobil dan memiliki pabrik. Namun ketika Sri memiliki pabrik itu, tidak lama kemudian ia ingin menjualnya dan menggantikan 1% saham multinasional itu. Sesudah ia menjualnya, Sri memutuskan untuk pergi ke London karena suatu hal. Di London ia bertemu dengan pasangannya, yaitu Hasan, yang berasal dari Turki. Ia dikaruniai 2 anak. Yang pertama, anaknya meninggal di dalam kandungan, dan yang kedua, anaknya meninggal sesaat beberapa jam setelah dilahirkan. Tidak lama dari kematian anak keduanya, suaminya Sri jatuh sakit, kemudian ikut meninggal juga. Ketika suaminya meninggal, Sri memutuskan untuk pergi ke Panti Jompo dan melanjutkan hidupnya. Sri juga menuliskan surat wasiat sebelum meninggalnya dan mengirimkannya kepada Nuraini, yang dimana Nuraini itu teman pesantrennya temannya suatu di pesantren Surakarta. Waktu itu Zaman pernah berkunjung ke Surakarta dan dikasih sebuah kotak, di mana kotak itu berisikan surat wasiat dari Sri. Setelah itu Zaman telah selesai menyelesaikan semua tugasnya. Terima kasih. Sekian cerita dari saya. Mungkin itu secara singkatnya, dan saya akan membacakan mungkin kelebihan dan kekurangan dari buku ini.
Kelebihan dari buku ini banyak menginspirasi saya bagaimana peran tokoh utama Srimisi ini dengan sabar, pemaaf, tidak mudah menyerah walaupun dia turun berapa kali, dia tetap bangkit kembali. Kemudian kekurangan dari buku ini covernya mungkin kayak ya udah covernya gini aja, terus kayak kurang menarik bagi saya gitu, bagi saya membaca. Tapi menurut saya ini sangat-sangat rekomendasi banget.